Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita selalu berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi dengan para jamaah. Apa yang ingin saya bagi itu apa yang kemarin saya coba untuk saya baca dan saya diskusikan dengan beberapa orang teman. Topiknya itu sederhana, yaitu menciptakan kedamaian. Para jamaah yang dirahmati Allah, semua orang itu ingin hidupnya itu tenang, nyaman, tentram, dan damai. Termasuk di dalamnya kedamaian yang ada di dalam jiwa, ketika orang itu merasa ada sesuatu yang membahagiakan dirinya. Dan ternyata kebahagiaan itu bisa dengan mudah diraih oleh orang ketika orang itu bisa saling berbagi dan tidak saling merasa diganggu oleh orang. Jadi ada perasaan nyaman, perasaan tenang, perasaan damai yang terjadi sebagai akibat dari kepedulian antar sesama untuk saling berbagi, kan untuk saling berebut sesuatu yang pada akhirnya bisa jadi orang saling merampas hak orang lain. Ada ilustrasi yang saya coba untuk saya sampaikan. Sekali lagi, ilustrasi ini ilustrasi yang saya coba untuk saya sampaikan dari pengalaman hidup saya. Di sebuah tempat, ya, tepatnya di sebuah jalan yang memanjang dari utara sampai selatan, itu ada lalu lintas yang ramai. Satu saat ada seorang bapak dan seorang ibu yang mendiskusikan sesuatu yang menyangkut peluang mereka untuk berjualan. Mereka perhatikan orang lalu lalang itu, tengok. Mungkin dia lihat di sekitar jalan itu tidak ada warung, padahal ada tempat-tempat tertentu yang bisa dipakai untuk memanggal atau memarkirkan mobil dan motor. Disitulah kemudian ada gagasan dari bapak dan ibu itu untuk membuat warung kecil, warung makan kecil, yang isinya itu minuman dan makanan-makanan yang bisa mereka menikmati secara cepat. Itu makanan-makanan yang sudah tersedia dan makanan-makanan cepat saji. Dan ujung-ujungnya mereka punya keinginan untuk membuat warung bakso dan mie ayam dan menjajakan makanan-makanan kecil, snack, serta minuman-minuman segar dan minuman hangat. Sehari dua hari yang dibeli cuma sedikit karena hanya orang-orang yang sempat saja. Tapi ternyata lama kelamaan ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada warung itu. Warung itu menjadi jujukan dalam bahasa Jawa, menjadi tempat orang menuju untuk membuat dirinya itu santai karena ingin beristirahat. Karena di tempat itu ada rerumputan,
ada pohon berindang, ada dingklik dalam bahasa Jawa, ada kursi-kursi kecil yang dipasang untuk duduk-duduk. Tetapi di samping kursi juga ada sesuatu yang membuat mereka nyaman, yaitu tikar plastik yang digelar di rerumputan di bawah pohon rani yang rindang. Kemudian di pojok rerumputan itu ada gerobak yang dipakai oleh ibu dan bapak itu untuk berjualan bakso dan mie ayam, serta menjajakan makanan kecil serta minuman segar, termasuk es buah, es jeruk, dan es teh. Ternyata lama-lamaan jadi laris, sehingga banyak orang itu yang melihat dan heran, kenapa begitu laris. Nah, karena larisnya makanan dan minuman itu, ada tetangganya yang mulai berpikir, kalau setiap hari laris begitu, kenapa saya tidak berjualan dengan jualan yang sama. Akhirnya di kemudian hari ada orang yang berjualan dengan jualan yang mirip, tidak sama persis, bukan mie ayam dan bukan bakso, tetapi soto ayam dan soto sapi, serta makanan kecil dan minuman penyertanya. Dan ternyata lama-lama juga laris. Nah, kalau larisnya dua warung itu, lama-lama orang berpikir untuk berjualan dengan jualan-jualan yang kira-kira menjadi sesuatu yang dituju oleh para pelanggan. Nah, saat ini di jalan itu penuh dengan warung, dan mereka itu berkompetisi. Tetapi lama-kelamaan mereka tidak berkompetisi dengan sehat. Mereka bertarung, bersaing, dan bahkan ada gejala konkurensi. Bertarung, berkompetisi secara tidak sehat karena satu sama lain saling menjatuhkan dengan cara masing-masing. Kalau dalam bahasa bisnis ada kecurangan-kecurangan dengan cara yang bermacam-macam. Termasuk ada dua warung di antara sekian warung yang didirikan itu adalah warung yang memang dibiayai oleh pemodal besar, yang warungnya besar, lebih nyaman, dan menjajakan makanan-makanan yang tersedia di warung-warung lain, dan lebih bersih, dan relatif juga ada yang lebih murah, tidak semuanya. Jadi dua warung itu menjajakan makanan pokoknya itu lebih murah, tetapi menjajakan makanan-makanan penyertanya itu kadang-kadang lebih mahal daripada makanan-makanan yang dijajakan oleh warung-warung yang lain. Nah, karena para pelanggan itu ingin mendapatkan makanan yang sama, yang lebih enak, lebih nyaman untuk disantap dan lebih murah, disitulah kemudian dua warung itu menjadi warung idola. Meskipun akhirnya para pelanggan itu juga harus bayar mahal ketika harus makan makanan-makanan penyerta, makanan kecil, snack, dan juga minuman-minuman yang lebih bisa ditawarkan. Karena ada segenap minuman yang ditawarkan yang tidak ada di warung-warung lain. Misalnya minuman-minuman yang beragam. Ada teh jahe, ada minuman seri-seri, ada minuman dari jeruk, dan jeruknya bermacam-macam, dan juga ada es yang bermacam-macam yang memang dijajakan oleh penjual itu dengan tatanan yang lebih rapi, tapi harganya lebih mahal. Tetapi kalau jajanan itu disajikan lebih rapi dan membuat orang nyaman, akhirnya orang bisa memilih. Dan disitulah kemudian warung-warung kecil itu mulai kehilangan banyak pelanggan, dan hanya dua warung besar itu yang kemudian menjadi warung idola dan dijujuk oleh banyak pelanggan, dituju oleh banyak pelanggan. Dan lama-kelamaan warung-warung kecil itu akhirnya mati, sehingga banyak warung-warung kecil itu akhirnya menjadi warung-warung yang tidak begitu banyak menghasilkan uang, dan banyak di antara mereka yang sudah gulung tikar. Nah, sementara warung pertama yang pertama kali menjajakan makanan yang berupa mie ayam dan bakso itu hanya mendapatkan pelanggan-pelanggan tetap yang menjadi pelanggan setia.
dan omsetnya tidak seperti ketika mereka berjualan dengan jualan-jualan yang sama, ya, bapak ibu itu berjualan dengan jualan sama yang menjadi idola para pelanggan. Nah, disitulah kemudian muncul konflik. Akhirnya kedamaian itu menjadi hilang. Yang ada adalah ketegangan-ketegangan yang memunculkan ketidaknyamanan. Dan disitulah saya katakan bahwa ketika orang itu sudah mulai bertarung dengan tidak sehat, tidak ada keinginan untuk saling berbagi dan bahkan ingin saling merebut, ada kemungkinan perseteruan itu akan bisa terjadi dan mengakibatkan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ketidakdamaian. Sementara kedamaian yang pernah dia peroleh itu hilang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya ingin mencoba untuk menggagas tentang sesuatu. Cinta dan perdamaian itu menjadi sesuatu yang bisa terjadi dan saling bisa mengisi. Dalam kedamaian akan muncul cinta, dalam cinta akan muncul kedamaian. Dan ketika Islam disebut sebagai agama rahmatan lil alamin, sebenarnya Islam itu mengajarkan cinta dan kasih sayang bagi seluruh alam. Islam bisa berkembang dan diterima tidak lain karena ajarannya yang bijak, ajarannya yang santun, ajarannya yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sehingga Islam itu sebenarnya ajaran yang akan mengantarkan orang pada kedamaian. Kalau ada cinta, ada kesantunan, ada sikap bijak, dan ada kasih sayang yang tumbuh dari masing-masing orang Islam itu ketika mereka berinteraksi satu sama lain. Dan karena mereka itu berinteraksi dengan cinta dan kasih sayang, dengan sopan, dengan santun dan bijak, akhirnya kedamaian itu menjadi sesuatu yang tercipta. Sekali lagi, ketika kita merenung dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca, misalnya pada surat Al-Hujurat ayat 13, ternyata manusia itu diciptakan dengan berlainan jenis kelamin, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu bukan untuk berseteru, tetapi untuk saling mengenal, bisa memilih cinta dan kasih sayang, untuk saling memberi cinta dan kasih sayang, tidak merebut sesuatu yang menjadi hak-hak orang lain. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, cinta dan kasih sayang ini bisa tumbuh karena kita saling mengenal. Karena kita saling mengenal, tumbuh keinginan untuk saling memberi satu sama lain. Dan karena kita saling mengenal dan bisa saling memberi satu sama lain, tidak ada sikap iri dan dengki di antara kita. Dan pada saatnya sikap yang kita bangun dengan kasih sayang itu akan menumbuhkan sesuatu yang terasa nyaman, tentram dan damai. Sekali lagi, cinta dan kasih sayang merupakan sesuatu yang sangat penting, yang diyakini orang bisa mewujudkan kedamaian di muka bumi. Dan cinta itu bisa kita wujudkan dengan ta'aruf, dengan saling mengenal. Tresno jalaran saka kulino, ini kata orang Jawa. Cinta itu bisa tumbuh karena kita terbiasa untuk saling mengenal satu sama lain. Dan pada saatnya kita akan bisa merasakan arti cinta. Jadi ketika kita itu betul-betul yang saya katakan dalam bahasa saya, kita berikan sesuatu pada siapapun yang kita cintai itu dengan tulus, karena kita tidak pernah merasa kehilangan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai. Dan orang yang
kita cintai pun akan membalas cinta kita dengan pemberian yang tulus. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, cinta dan kasih sayang itu bisa kita bangun, dan kita harus menumbuhkan semua itu dengan baik karena ada keikhlasan untuk saling memberi. Allah memberkati manusia dengan syahwat. Setiap orang punya keinginan, punya hasrat untuk meraih sesuatu. Seseorang punya daya cipta, rasa dan karsa, sehingga muncul emosi, kemampuan berbudaya, dan juga menjalin kebersamaan. Dan disinilah saya memahami kenapa Allah mengingatkan kepada kita. Misalnya kita coba di dalam surat Al-Imran ayat 103, kita bisa membaca bagaimana Allah itu mendorong diri kita untuk bisa menyatu dan tidak berpecah belah. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ingatlah nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia Allah kamu menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan dirimu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk darinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, persaudaraan itu sangat penting. Bagaimana kita bisa bersaudara? Ketika kita saling bisa berbagi kasih sayang. Ada cinta di antara kita sehingga kita ingin memberi satu sama lain. Dan ketika kita itu sudah membenci satu sama lain, tinggal tunggu waktu. Kita akan bisa tercerai-berai karena kebencian yang tumbuh di dalam diri kita. Apalagi kebencian itu kemudian menjelma menjadi iri dan dengki dan dendam. Itu akan sangat berpotensi untuk meruntuhkan kedamaian-kedamaian yang telah kita bangun ketika kita itu membangun persaudaraan. Persaudaraan ini diibaratkan seperti satu tubuh. Bila salah satu bagian tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh akan rasakan sakitnya. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Demi zat yang diriku ada di tangannya, kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang buat kalian bisa saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kalau kita itu mau menebarkan kedamaian di antara kita, maka cinta tidak akan tumbuh dengan subur. Sebaliknya, ketika kita itu bisa menemukan cinta di antara kita, kedamaian pun akan terasa berada di tengah kita. Sehingga ketika saya ditanya, mana yang harus kita dahulukan? Yang kita dahulukan itu yang mana? Cinta atau kedamaian? Saya katakan, dua-duanya itu seiring sejalan. Dalam cinta ada kedamaian, dalam kedamaian ada cinta. Karena pada cinta akan ada keinginan untuk berdamai, dan pada suasana damai akan terbangun dengan cinta yang indah.
ciptakan kedamaian di antara kita sehingga kita bisa saling mencintai, dan pada ketika kita mencintai, disitulah kedamaian itu akan bisa kita rasakan. Rasulullah menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Ketika kita ingin mendapatkan surga, syarat yang harus kita penuhi adalah memiliki keimanan. Dan keimanan itu akan muncul ketika diri kita ada cinta. Cinta di antara kita. Cinta kepada sesama. Untuk saling berbagi dan pada saatnya jangan saling berebut. Orang yang memiliki cinta akan selalu ingin memberi. Dan orang yang diberi karena cinta akan membalas pemberian itu dengan pemberian yang mungkin lebih bernilai daripada apa yang telah diberikan oleh orang yang mencintai. Ketika ketulusan cinta itu tumbuh menjadi keinginan untuk memberi, maka tidak akan ada orang yang tidak ingin memberi dengan cintanya kepada sesuatu yang dicintainya. Dan pada saat cinta itu tumbuh menjadi sesuatu yang indah pada orang yang diberi, maka orang yang diberi pun akan membalas pemberian orang yang mencintai dengan pemberian yang mungkin lebih bernilai karena cintanya kepada orang yang memberi dengan cintanya yang tulus kepada dirinya. Sementara untuk memiliki cinta tidak ada cara lain kecuali saling mengenal. Dan salam kedamaian merupakan metode awal yang dipilih oleh Islam sebagai mediator proses menuju perkenalan. Dalam kedamaian kita akan saling bisa mengenal. Dan ketika kita saling mengenal akan tumbuh cinta. Cinta yang lahir dari kedamaian yang kemudian diantarkan oleh keinginan untuk saling mengenal satu sama lain. Sehingga dalam cinta kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan dalam saling mengenal karena cinta tercipta kedamaian yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah bagi diri kita. Sehingga hidup itu terasa indah karena cinta yang tumbuh dalam ta'aruf, dan ta'aruf yang tumbuh dengan cinta akan menghasilkan kedamaian yang bisa kita rasakan. Sungguh ajaran Islam ini sangat indah, sesuatu yang sangat humanis, yang mendasarkan aktivitas pada sisi terdalam kebutuhan batin manusia, yaitu cinta. Semua manusia ingin cinta, dicintai dan mencintai. Karena cinta dan kedamaian itu dua hal yang akan melibatkan emosi yang menjadi kunci pengantar bagi kehangatan sebuah interaksi sosial. Dalam cinta dan kedamaian yang tumbuh akan muncul keinginan untuk selalu ingin bertemu. Karena dalam cinta dan kedamaian akan ada kerinduan untuk saling bertemu. Dan pada kerinduan yang diawali dengan cinta dan kedamaian akan tumbuh sesuatu yang indah, dan keindahan inilah yang merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap orang. Tanpa ada sebuah sinergi yang akan terbangun apabila kedamaian itu ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Dan ketika kedamaian itu mendapatkan respon, berarti ada sebuah kepercayaan yang mulai muncul dari interaksi itu. Pertautan hati pun akan dimulai secara natural. Semua menjadi indah karena semua tidak ada kepura-puraan. Semua terjadi secara natural, semua terjadi begitu saja. Dan disitulah kemudian manusia itu merasakan ada sesuatu yang membuat dirinya itu nyaman. Sungguh kedamaian adalah modal yang teramat murah bagi diri kita untuk membangun cinta. Dan cinta adalah sesuatu yang sangat indah ketika kita ingin mendapatkan kedamaian. Dan untuk melakukannya tanpa harus menguras keringat. Tetapi sekali lagi, tidak ada cinta tanpa kedamaian yang tumbuh secara natural. Dan tidak ada kedamaian yang tumbuh tanpa cinta yang natural. Cinta, iman, persaudaraan, dan surga akan kita dapatkan hanya dengan mengamalkan ajaran Islam tentang kedamaian. Suatu hal yang sangat sulit didapat dan tidak semua orang akan memperolehnya kecuali ketika kita membangun semuanya itu dengan fondasi iman yang kokoh. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, bangunlah dengan iman yang kokoh. Jadikan iman kita untuk menumbuhkan kedamaian. Dan mudah-mudahan dengan kedamaian yang kita tumbuhkan dengan fondasi cinta, yang akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena di dalam iman ada damai, di dalam iman ada cinta, dan di dalam cinta dan damai iman akan tumbuh subur
menjadi sesuatu yang semakin kokoh, dan pada saatnya persaudaraan akan tumbuh sedemikian rupa, dan insya Allah kita akan dapatkan kebahagiaan di dunia ini, dan insya Allah juga kita akan dapatkan kedamaian di akhirat berupa perolehan surga yang dijanjikan oleh Allah pada diri kita. Dengan iman kita yang kita tumbuhkan dalam ketakwaan kita, dalam cinta dan damai, untuk menjadikan diri kita tumbuh menjadi manusia-manusia yang ingin selalu beribadah kepada Allah dan mengerjakan semua yang harus kita kerjakan dalam bermuamalah dengan satu niat yang tulus untuk hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, mari kita bangun cinta pada diri kita untuk semuanya, dan insya Allah dengan cinta yang kita tumbuhkan akan muncul kedamaian. Dan sekali lagi, jangan pernah kita rontohkan, kita runtuhkan, kita gusur kedamaian itu dengan kebencian. Jagalah kedamaian yang telah ada itu dengan ketulusan cinta kita. Insya Allah kedamaian yang kita pelihara dengan ketulusan cinta akan menumbuhkan ketenangan hidup, dan ketenangan hidup itulah yang kita dambakan dan kita cari, dan mudah-mudahan dengan ketenangan hidup kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dan dengan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar kita akan mendapatkan ridhonya, dan dengan ridho Allah insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya di dunia wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.